Pengujian densitas air. Pertama, siapkan alat dan bahan, seperti wadah, spiritus, timbangan, piknometer 10 ml, TDS meter, air, dan juga gelas ukur. Bersihkan piknometer dengan air Aquades dan tuangkan air Aquades ke dalam wadah. Bersihkan piknometer kembali dengan spiritus dan tuangkan spiritus ke dalam wadah yang sebelumnya berisi air Aquades. Letakkan piknometer terbalik di atas sehelai kain. Pastikan piknometer dalam keadaan bersih dan kering. Timbang piknometer dalam keadaan kosong. Ukur suhu air Aquades dengan TDS meter dan tunggu sampai suhu Aquades stabil. Isi piknometer penuh dengan air Aquades. Pastikan semua ruangan dalam piknometer terisi dengan baik. Tutup piknometer dan keringkan bagian yang meluap menggunakan tisu. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam piknometer, sehingga seluruh bagian piknometer terisi dengan air. Timbang piknometer yang berisi air Aquades. Lakukan langkah yang sama pada benda uji berikutnya. Pengujian suhu air. 1. Siapkan alat dan bahan, yaitu wadah berisi air, gelas ukur, dan TDS meter. 2. Masukkan benda uji air ke dalam gelas kimia sebanyak 200 ml. 3. Celupkan TDS meter ke dalam benda uji air dan pastikan TDS meter terendam dalam air tanpa menyentuh dinding gelas kimia. Biarkan selama 2-5 menit. 4. Catat pembacaan suhu TDS meter tanpa mengangkat termometer dari air. 5. Lakukan langkah-langkah yang sama pada benda uji berikutnya. Pengujian kadar organik air. 1. Siapkan alat dan bahan, yaitu wadah, gelas ukur, dan TDS meter. 2. Masukkan terlebih dahulu air ke gelas kimia. 3. Hidupkan TDS meter lalu masukkan ke dalam benda uji selama 10-20 detik sampai menunjukkan nilai stabil. 4. Tekan tombol hold pada alat saat angka sudah stabil untuk mendapatkan nilai TDS pada benda uji. Lima, keluarkan TDS meter dari benda uji dan angin-anginkan sedikit untuk mengeluarkan sisa-sisa air yang menempel pada alat. 6. Bacalah nilai TDS yang tampil pada alat. 7. Lakukan langkah-langkah yang sama. Pengujian pH air. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengujian. TDS meter, air, gelas kimia. Masukkan benda uji air ke dalam gelas kimia sebanyak 200 ml. Selanjutnya, celupkan TDS meter ke dalam benda uji air.
Biarkan selama 2 hingga 5 menit sampai TDS meter menunjukkan nilai yang stabil. Catat pembagian pH pada TDS meter tanpa mengangkat termometer dari air. Lalu, angkat TDS meter. Lakukan langkah-langkah yang sama pada benda uji berikutnya. Kadar air agregat halus dan agregat kasar. Alat dan bahan: 1 wadah kosong, 2 timbangan digital, 3 agregat halus, 4 agregat kasar, 5 oven. Langkah pertama, timbang wadah kosong. Lalu masukkan agregat halus ke dalam wadah. Kemudian timbang agregat halus sebanyak 2000 gram. Kemudian timbang wadah kosong. Lalu masukkan agregat kasar ke dalam wadah. Timbang agregat kasar sebanyak 2500 gram. Kemudian masukkan benda uji ke dalam oven, biarkan selama 24 jam. Hasil timbangan agregat kasar setelah di oven selama 24 jam. Hasil timbangan agregat halus setelah di oven selama 24 jam. Agregat halus. Berat jenis dan daya serap air. Alat dan bahan. Wadah dan kerucut terpancung. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Oven. Piknometer. Batang penumbuk dan benda uji. Cara menentukan SSD agregat halus. Masukkan pasir ke dalam kerucut terpancung dalam 3 lapisan. Tumbuk sebanyak 25 kali. Angkat secara perlahan-lahan. Bentuk agregat setelah pencetakan. Menentukan berat jenis dan penyerapan air. Agregat ditimbang seberat 500 gram. Masukkan air ke dalam piknometer hingga 90%. Timbang piknometer berisi benda uji dan air. Masukkan benda uji ke dalam wadah. Keringkan benda uji di oven selama 24 jam. Pengujian kadar organik agregat halus. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengujian, yaitu gelas ukur, NaOH 3%, organic plate, dan agregat halus. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengisi pasir ke dalam gelas ukur sebanyak 40 ml. Kemudian, campurkan NaOH 3% sehingga volume gelas ukur menjadi 80 ml. Kocok gelas ukur sehingga pasir dan NaOH tercampur rata. Setelah tercampur merata, diamkan kurang lebih 24 jam. Dan setelah 24 jam, bandingkan warna cairan dengan organic plate. Kadar lumpur agregat halus. Alat dan bahan yang digunakan adalah
timbangan, wadah, saringan nomor 16 dan 200, oven, agregat halus, timbang wadah kosong. Masukkan agregat halus ke dalam wadah sebanyak 500 gram. Rendam benda uji dengan air suling yang sudah diberi sejumlah bahan pembersih. Tuangkan air pencuci di atas saringan nomor 16 yang di bawahnya dipasang saringan nomor 200. Pastikan agar bahan kasar tidak ikut tertuang. Keringkan dalam oven pada suhu 110 +- 5 derajat Celcius hingga mencapai berat tetap. Timbang dan catat hasil benda uji setelah dikeluarkan dari oven. Agregat halus. Analisis saringan. Alat dan bahan. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Susunan ayakan. Shift shaker, kuas, agregat halus. Prosedur: timbang tiap saringan yang sudah dibersihkan dengan kuas. Masukkan agregat halus ke susunan ayakan. Pengayakan menggunakan shift shaker. Timbang kembali agregat halus yang tertahan di tiap saringan. Menentukan berat isi agregat halus. Timbang wadah atau mold. Masukkan benda uji ke dalam wadah sampai penuh dan diratakan. Timbang untuk mendapatkan berat dalam keadaan gembur. Setelah mendapat berat benda uji dalam kondisi gembur, keluarkan benda uji dari dalam wadah. Diisi kembali dengan benda uji sebanyak 3 lapisan. Masing-masing lapisan diketuk sebanyak 50 kali untuk mendapatkan berat benda uji dalam keadaan padat. Ulangi sampai 3 kali percobaan. Setelah diketuk 3 bagian tersebut, isi bagian kosong tersebut hingga penuh dan ratakan. Berat jenis dan daya serap air. Pertama-tama, rendam agregat menggunakan keranjang kawat ke dalam air selama kurang lebih 24 jam. Keluarkan benda uji dari rendaman air dan guling-gulingkan pada kain penyerap sampai benda uji mencapai kondisi jenuh kering permukaan. Timbang berat keranjang kawat.
uji dalam keadaan kering permukaan sebanyak 5.000 gram. Masukkan keranjang kosong ke dalam bak perendam dan timbang kembali berat keranjang dalam air sampai berat tetap. Masukkan agregat atau benda uji ke dalam keranjang pada bak perendam, diamkan sejenak, lalu timbang beratnya di bak perendam tersebut. Keluarkan keranjang berisi benda uji dari bak perendam, diamkan sejenak, lalu pindahkan ke wadah yang berbeda. Kemudian, masukkan wadah dan benda uji tersebut ke dalam oven kurang lebih 24 jam dengan suhu kurang lebih 110 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 24 jam, keluarkan wadah dan benda uji dari oven, timbang untuk mendapatkan berat keringnya. Menentukan berat isi agregat kasar. Timbang wadah atau mold. Masukkan benda uji ke dalam alat penakar silinder hingga penuh, kemudian ratakan. Timbang untuk mendapatkan berat isi agregat kondisi gembur. Setelah mendapat berat isi agregat dalam kondisi gembur, keluarkan agregat dari alat penakar. Isi kembali alat penakar dengan benda uji sebanyak 3 lapisan. Tumbuk sebanyak 25 kali menggunakan batang penumbuk. Lalu ratakan dengan batang penumbuk. Timbang untuk mendapatkan berat isi agregat kondisi padat. Pengujian kadar lumpur agregat kasar. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan persentase kandungan kadar lumpur yang terkandung pada agregat kasar sebagai syarat untuk bahan konstruksi. Alat dan bahan, wadah, timbangan, benda uji, dan oven. Langkah pertama, timbang berat wadah kosong, kemudian timbang benda uji, lalu cuci benda uji dan pisahkan di wadah yang berbeda. Lalu masukkan benda uji yang telah dicuci ke dalam oven hingga berat tetap. Analisis saringan agregat kasar. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan gradasi agregat kasar dengan menggunakan analisis saringan. Alat dan bahan. Pertama, timbangan, mesin penguncang, 1 set saringan, kuas, dan agregat kasar.
Pelaksanaannya, yang pertama, timbang semua jenis saringan. Lalu susun saringan dari ukuran yang paling besar hingga ukuran yang paling kecil. Masukkan agregat ke dalam saringan yang telah disusun. Selanjutnya, lakukan pengayakan dengan alat safe shaker selama kurang lebih 15 menit. Timbang kembali berat agregat yang tertahan di masing-masing saringan dengan urutan yang paling besar ke yang paling kecil. Hingga ke saringan terakhir, yaitu pen cover. Agregat kasar. Uji kehausan. Alat yang digunakan: mesin abrasi Los Angeles, bola besi, timbangan, wadah, oven, saringan nomor 12, serta saringan lainnya. Prosedur percobaan: membersihkan agregat agar tidak ada pasir yang tersisa. Lalu, agregat dikeringkan menggunakan oven. Setelah itu, siapkan mesin Los Angeles serta buka bagian tutupnya. Masukkan agregat yang telah dikeringkan bersamaan dengan bola besi. Tutup kembali bagian atas mesin Los Angeles. Lepaskan penyangga mesin, lalu putar mesin sambil dinyalakan. Setelah itu, agregat tersebut disaring menggunakan saringan nomor 12. Lalu, masukkan sisa agregat yang telah disaring ke dalam wadah. Pengujian berat jenis semen. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu mengisi botol Le Chatelier dengan minyak tanah hingga mencapai skala 0-1. Setelah itu, masukkan botol Le Chatelier yang berisi minyak tanah ke dalam wadah yang berisi air. Lalu, biarkan botol terendam selama kurang lebih 20 menit agar suhu botol itu tetap dan suhu cairan di dalam botol sama dengan suhu air. Lalu, keluarkan botol dari dalam wadah. Timbang semen yang akan digunakan. Masukkan semen ke dalam botol Le Chatelier yang berisi minyak tanah. Usahakan semen masuk ke dalam cairan dan tidak ada yang menempel pada bagian botol Le Chatelier. Setelah seluruh semen dimasukkan, goyangkan perlahan botol Le Chatelier sampai tidak ada gelembung di dalam botol. Rendam kembali botol yang berisi semen dan minyak tanah selama kurang lebih 20 menit, sehingga suhu larutan dalam botol sama dengan suhu air. Lalu, baca tinggi permukaan pada larutan skala botol. Pengujian berat isi semen dilakukan dalam dua kondisi, yaitu yang pertama kondisi gembur. Prosedur yang pertama dilakukan yaitu mengisi wadah dengan semen hingga penuh. Setelah wadah penuh, ratakan permukaan wadah menggunakan batang penusuk.
Lalu timbang berat wadah dan isinya. Lalu hitung berat isi semen. Selanjutnya yaitu kondisi padat. Isi agregat ke dalam wadah dengan semen sebanyak sepertiga dari volume penuh. Padatkan untuk setiap lapisan dengan cara diketuk menggunakan alat sebanyak 25 kali. Isi kembali agregat ke dalam wadah dengan semen sebanyak 2/3 dari volume penuh. Padatkan untuk setiap lapisan dengan cara diketuk dengan menggunakan alat sebanyak 25 kali. Lalu isi wadah dengan semen hingga penuh. Isi wadah dengan semen hingga penuh. Ratakan permukaan semen menggunakan batang penusuk. Timbang berat wadah dan isinya untuk mendapatkan berat isi dalam kondisi padat. Pengujian konsistensi normal semen Portland. Siapkan benda uji semen Portland dan air. Tuangkan 84 gram air suling ke dalam mangkuk pengaduk. Kemudian masukkan pula secara perlahan semen sebanyak 300 gram. Biarkan kedua bahan di dalam mangkuk pengaduk selama 30 detik. Aduk kedua bahan tadi selama 30 detik. Hentikan pengadukan selama 15 detik. Sementara itu, bersihkan pasta yang menempel pada dinding mangkuk pengaduk. Aduk kembali pasta selama 60 detik. Buat bola pasta dengan menggunakan tangan lalu lemparkan sebanyak 6 kali dengan jarak lemparan 15 cm. Pegang bola pasta di salah satu tangan, sedangkan tangan lainnya memegang cetakan benda uji. Masukkan bola pasta ke dalam cetakan lalu ratakan. Letakkan dasar cincin pada plat kaca, ratakan permukaannya dengan gerakan sendok perata dalam posisi miring dan haluskan permukaan pasta dengan ujung sendok perata tanpa memberikan tekanan pada pasta. Letakkan cetakan benda uji yang terisi pasta pada alat pikat. Sentuhkan ujung batang pikat pada bagian tengah permukaan pasta dan kencangkan posisi batang pikat. Letakkan pembacaan skala pada nol atau catat angka permulaan dan segera lepaskan batang pikat sehingga dapat menembus permukaan pasta. Setelah 30 detik, catat besarnya penetrasi batang pikat. Pekerjaan ini harus selesai dalam waktu 60 detik setelah pengadukan. Pengujian waktu ikat awal semen Portland. Tujuan percobaan. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan waktu pengikatan permulaan semen Portland komposit dalam keadaan konsistensi normal dengan alat pikat. Alat dan bahan. Yang pertama, wadah, lalu alat pikat dan timbangan, air, sendok perata. Langkah percobaan yang pertama, tentukan dan siapkan volume air. Lalu campurkan air ke dalam wadah yang berisi benda uji. Aduklah kedua bahan selama 30 detik. Hentikan pengadukan selama 15 detik, sementara itu bersihkan pasta yang menempel pada dinding mangkuk pengaduk. Buatlah bola dari pasta.
Masukkan bola pasta ke dalam cetakan. Ratakan kelebihan pasta pada dasar cincin dengan sekali gerakan telapak tangan. Letakkan dasar cincin pada pelat kaca. Letakkan cetakan benda uji yang terisi pasta pada alat vikat. Lalu sentuhkan ujung batang vikat pada bagian tengah permukaan pasta dan kencangkan posisi batang vikat. Lepaskan batang vikat sehingga dapat menembus permukaan pasta. Setelah 30 detik, catatlah besarnya penetrasi batang vikat. Pengujian kehalusan semen. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengujian, yaitu timbangan, semen, kuas, wadah, saringan nomor 100 dan nomor 200, serta pen cover. Prosedur yang pertama dilakukan yaitu menimbang semen sebesar 100 gram. Timbang pula saringan yang akan digunakan. Susun saringan, lalu masukkan benda uji ke dalam saringan. Saring benda uji semen menggunakan kuas. Lepaskan saringan nomor 100 dan lanjut menyaring semen dengan saringan nomor 200. Timbang semen yang tidak lolos saringan nomor 200 dan catat hasil timbangnya. Pengecoran. Siapkan alat dan bahan seperti mengencangkan kunci dan mengoles oli pada silinder besar, kecil maupun kubus. Timbang agregat kasar sesuai dengan yang ditentukan. Timbang juga agregat halus sesuai dengan yang ditentukan. Hidupkan molen. Pertama-tama, masukkan air ke dalam molen. Lalu, masukkan agregat halus ke dalam molen. Selanjutnya, masukkan agregat kasar ke dalam molen. Selanjutnya, masukkan semen. Masukkan air lagi dan biarkan tercampur. Masukkan lagi agregat halus. Masukkan lagi semen yang tersisa. Aduk campuran beton selama 3 menit. Tuangkan isi molen ke plat. Tentukan slam dengan cara mengisi kon dalam 3 lapis. Tiap lapisan dipadatkan dengan 25 kali tusukan. Setelah cetakan terisi penuh, ratakan dengan sendok semen.
perlahan-lahan kon dan hitung selamnya. Masukkan benda uji ke dalam cetakan sebanyak 1/3 bagian. Lalu tumbuk sebanyak 25 kali dan digoyang-goyangkan. Setelah 24 jam, keluarkan benda uji dari cetakan. Pengujian uji tekan. Keluarkan sampel dari dalam kolam curing. Kemudian keringkan sampel 1 hari sebelum pelaksanaan uji tekan. Hidupkan kompor lalu panaskan belerang hingga mencair. Cetak belerang dan masukkan beton silinder kecil tersebut ke dalam alat caving. Cetak belerang dan masukkan beton silinder besar tersebut ke dalam alat caving. Lalu, timbang masing-masing sampel tersebut. Yang pertama, silinder besar, silinder kecil, kubus,
Masukkan sampel silinder kecil ke dalam mesin compression testing machine. Beri tekanan dari mesin sehingga jarum alat uji pada mesin menunjukkan kuat tekan sampel yang diuji. Masukkan sampel silinder besar ke dalam mesin compression testing machine. Beri tekanan dari mesin sehingga jarum alat uji pada mesin menunjukkan kuat tekan sampel yang diuji. Masukkan sampel kubus ke dalam mesin compression testing machine. Beri tekanan dari mesin sehingga jarum alat uji pada mesin menunjukkan kuat tekan sampel yang diuji. Berikut hasil uji kuat tekan dari ketiga sampel. Pertama, gambar hasil uji kuat tekan silinder kecil. Kedua, gambar hasil uji kuat tekan kubus. Ketiga, gambar hasil uji kuat tekan silinder besar. Pengujian modulus elastisitas pada beton. Siapkan alat dan bahan seperti compression testing machine, extensometer, kompresor meter, dan sampel. Pelaksanaan. Keluarkan terlebih dahulu 2 buah sampel silinder besar umur 28 hari yang sudah direndam dan dikeringkan 1 hari sebelum pelaksanaan uji modulus elastisitas. Menimbang kedua benda uji. Beri garis-garis pada benda uji. Memasang alat kompresor meter pada posisi 0. Masukkan benda uji ke dalam alat uji. Lakukan pembacaan data dengan setiap penambahan tekanan sebesar 50 kN yang dapat dibaca dari alat uji. Lakukan langkah yang sama pada benda uji berikutnya. Pengujian kuat tarik belah. Siapkan alat dan bahan. Compression testing machine, timbangan, plat, batang penekan, dan sampel. Pelaksanaan. Keluarkan terlebih dahulu 3 buah sampel silinder besar umur 28 hari yang sudah direndam dan dikeringkan 1 hari sebelum pelaksanaan uji tarik belah. Timbang benda uji yang akan diuji. Letakkan benda uji pada posisi uji dengan berpedoman pada tanda garis tengah pada kedua ujung. Letakkan benda uji pada posisi dengan menggunakan peralatan bantu benda uji. Uji sampel dengan alat uji hingga mendapatkan kuat tekan maksimum. Jatuhkan ketiga sampel hingga terbelah. Hasil uji kuat tarik belah 1.
Hasil uji kuat tarik belah 2. Hasil uji kuat tarik belah 3.